Jemaat sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, dengan rasa syukur kami kembali untuk beribadah, untuk mencari wajah Tuhan, mencari Allah yang mengasihi kami. Bapa, dengan penuh sukacita kami ingin beribadah kepadamu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang besar. Bapa Surgawi, hadirlah di dalam rumah setiap jemaat-Mu dan terimalah ya Tuhan ibadah dari umat-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk satu minggu yang telah kami lewati. Bersyukur untuk pemeliharaanmu, sehingga kami semua tetap sehat dan baik. Dan Tuhan telah lindungi dan jauhkan kami dan keluarga kami dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit corona ini. Bapa, kami berterima kasih dan memohon Tuhan tetap menjaga kami, terutama di saat kami mendengar bahwa semakin banyak orang yang terinfeksi di kota Batam, dan virus ini sepertinya semakin mendekat kepada kami. Bapa, kami mohon lindungilah kami Tuhan, dan tetaplah supaya kami bisa sehat dan selamat karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, supaya Tuhan berikan kami makanan sehari-hari dan cukupkan kebutuhan kami. Bapa, supaya jemaat Tuhan tidak berkekurangan. Mereka yang masih mencari pekerjaan, Bapa, berilah pertolongan-Mu agar mereka bisa menemukan sebuah pekerjaan yang baru. Ketika hati kami ada kalanya merasa lemah dan tak berdaya, Tuhan, kuatkan hati kami untuk tetap bersandar kepadamu. Berikan kami semangat untuk hidup sebagai orang Kristen, penuh dengan kesaksian baik, supaya kami bisa memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Bapa, untuk gereja-Mu kami juga berdoa untuk hikmat dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk membuka kembali ibadah bersama-sama. Bantulah pemerintah kami juga, agar dengan hikmat dan pertolongan daripada-Mu bisa membuat keputusan tepat di dalam hal ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, agar firman yang kami dengarkan bisa menguatkan kami menjadi makanan rohani bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bisa menolong kita untuk dikuatkan ya dalam situasi kita di saat ini yang masih menghadapi wabah corona ini. Tentu kita semua merasakan kesulitan ya dalam berbagai segi. Dalam perjalanan juga ya kita sekarang merasa begitu terhambat. Saya pribadi sejak Maret ini, ya saya tidak ke Tanjung Pinang ya untuk menjenguk, melihat orang tua saya. Kadang-kadang saya terpikir,
Ini sudah 3 bulan ya, sama sekali tidak ke sana. Tapi kadang-kadang kalau kita berpikir mau naik kapal ya, kapal tertutup, ada kekhawatiran ya bahwa kita tuh bisa tertular dengan virus demikian. Dan tentu tidak baik kalau kita pulang ke rumah melihat orang yang sudah tua, orang tua kita, dengan kemungkinan ada potensi ancaman penularan seperti ini. Dan itu kita juga merasa ya, kalau di luar kita terinfeksi dan kita pulang ke rumah, itu juga sangat tidak baik untuk keluarga. Dan kita juga tinggal di dalam gereja ya, dengan banyak sejumlah staf tinggal bersama-sama, dan kita kegiatan bersama-sama ya, terutama dalam penyelenggaraan ibadah online. Nah itu kalau sampai saling menular, itu tentu sangat-sangat tidak diinginkan. Jadi 3 bulan ya, kita tak bisa kemana-mana. Dan semalam beritanya ya banyak beredar di sosial media. Kemudian saya baca juga di Kompas Online, memang demikian, bahwa ada ketentuan baru di Batam. Ya, orang yang akan masuk ke Batam sekarang harus melakukan rapid test PCR dulu. Ya. Dengan adanya surat keterangan sehat atau bebas dari corona, baru bisa diizinkan masuk ke Pulau Batam. Nah ini tentu semuanya sangat merepotkan. Ya tidak hanya repot, itu juga akan makan biaya ya untuk melakukan tes PCR seperti ini. Nah inilah hal yang kita hadapi. Dan tidak hanya dalam hal perjalanan. Ya. Dalam 3 bulan ini, kita setiap hari hidup dengan rasa terancam. Ya. Kalau kita keluar, kita khawatir. Ya, kita khawatir tertular penyakit demikian. Dan bersama dengan itu juga pekerjaan kita juga terganggu. Ada yang tak bisa bekerja sama sekali. Ada yang bisa menjalankan usaha, tapi usaha itu ya penghasilannya menjadi jauh-jauh berkurang. Ini anak-anak pada mau ujian. Dan kita semua tentu juga berpikir, 3 bulan ini apa yang dipelajari, apa yang mau diuji. Dan di sosial media begitu banyak beredar messages orang tua yang mengeluh. Tadi malam saya baca satu, dia bilang anak yang sekolah, aku yang sibuk gitu. Ya, itu memang benar. Anak kita yang harus sekolah, tapi orang tua sekarang ya harus repot sekali ya, untuk berusaha mendisiplinkan mereka belajar, berusaha untuk mengajar mereka belajar. Dan belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi masing-masing karena masa corona ini. Kesusahan-kesusahan yang khusus, spesifik masing-masing pribadi, masing-masing keluarga ya, karena wabah corona ini. Jadi barangkali sepanjang hidup kita, ya baru kali inilah kita itu berhadapan dengan kesulitan yang berlipat-lipat seperti ini. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran umum ya, tentang kesusahan, kesulitan yang kita alami pada saat ini. 3 bulan, ya sudah 3 bulan. Dan seiring dengan berlalunya waktu ini, semangat kita juga cenderung menurun. Ya. Kita menjadi gampang untuk merasa lemah dan letih, merasa tak berdaya, tidak tahu apa yang bisa dilakukan.
Ya, hidup ini seperti di awan-awan, ya, tak menentu, tak normal. Timbul juga rasa kekecewaan, dan barangkali ada juga yang merasa agak putus asa. Di mana-mana kita selalu mendengar orang mengeluh. Ya, saya sering mendengar. Dan intinya kurang lebih sama, yaitu menanyakan, ya, mau sampai kapan semuanya ini berakhir? Ya, mau sampai kapan semuanya ini berlalu? Dan semua orang tidak tahu mau sampai kapan. Kalaupun kita masuk pada normal baru, new normal, itu juga tidak normal, juga penuh dengan pembatasan. Tadi malam saya lihat sebuah gambar, entah benar apa tidak, ya, tentang rencana pakai orang naik pesawat. Ada videonya, ada gambarnya, satu pesawat bisa ratusan orang, memang duduk berdampingan, karena mungkin tak mungkin jaga jarak, tiketnya mau naik sampai berapa harga, dan siapa membongkar pesawat itu untuk bongkar kursinya, untuk jaga jarak. Semua duduk seperti biasa, tapi setiap penumpang dibungkus sampai tinggal kelihatan mata dan hidungnya. Apakah tidak panas? Saya pikir itu, ya, itu kan dibungkus dengan plastik, ya. Apa tidak panas? Dan terbang seperti itu. Bagaimana pula kalau mau ke kamar kecil gitu, ya. Jadi new normal pun hidup yang tidak normal sekali pada saatnya nanti. Dan kalaupun new normal itu mau dilaksanakan, itu tentu tidak hanya untuk beberapa bulan. Nah, kondisi demikian membuat kita mau tidak mau merasa lemah dan tak berdaya. Nah, itulah situasi tak pernah terpikirkan yang tiba-tiba menimpa seluruh dunia dan juga menimpa kita hanya dalam waktu beberapa bulan lalu permulaannya. Tak pernah kita pikirkan hidup hanya seperti itu. Dan sekarang kita dalam keadaan demikian. Maka Bapak Ibu, di saat kita memandang kepada semua kesusahan ini, di saat kita mendengarkan begitu banyak keluhan dari orang-orang lain, maka sangat mungkin kita juga ikut terpengaruh. Dan kalau kita terus berada dalam situasi demikian, maka semangat hidup kita itu pasti akan terus menurun. Ya, dan kita dibuat tidak berdaya, tidak produktif. Ya, dan hari-hari kita itu benar-benar akan jadi terbuang sia-sia. Dan kadang-kadang saya juga berpikir, kita yang sudah di umur seperti saya, yang tahunnya tinggal berapa, kalau hari-harinya terus kita buang seperti ini, ya, kalau kita terus buang hari-hari itu karena kelesuan, bukankah ini sesuatu hal yang sangat-sangat mengenaskan? Oleh karena itu, kita harus berhenti, ya, melihat segala situasi kita ini dan menjadi kecewa. Kita harus memandang kepada Tuhan, ya. Kita harus melihat ke dalam kitab suci, dan kita harus melihat kepada janji Tuhan, agar kita bisa diberi semangat yang baru kembali, diberi pengharapan kembali, supaya kita bisa bangkit, ya. Dalam keadaan yang buruk, kita bisa hidup sebagai orang yang berkemenangan. Ya, pengetahuan firman Tuhan yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, itu akan menimbulkan kekuatan yang baru. Dan itulah yang mau kita bicarakan di pagi hari ini. Rasul Paulus menulis surat kepada orang Kristen di kota Roma,
Itu pada tahun 57 Masehi. Jadi sekitar 20-an tahun ya setelah dia bertobat. Dan 20 tahun itu banyak yang dia lakukan dan banyak kesusahan dia alami. Dalam 2 dekade tersebut, dia telah 3 kali mengadakan perjalanan misi, mendirikan gereja-gereja di Asia Kecil, dan menulis sebagian besar surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Tetapi dalam 2 dekade itu juga, begitu banyak penderitaan yang dia alami. Begitu banyak penderitaan yang dia lihat dialami oleh orang-orang Kristen. Dia berbicara ya di pasal ini tentang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Semuanya ini dialami oleh orang-orang Kristen dan juga oleh Rasul Paulus sendiri. Dan di balik semua ini, Rasul Paulus memberi kita satu pemahaman dan pengharapan dan janji. Dia katakan bahwa di dalam segala sesuatu ini, termasuk semua hal-hal yang buruk terjadi ini, Allah turut bekerja. Di situ Allah ada. Dia hadir. Dan Allah akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu ini, ya, untuk semua orang yang mengasihinya. Jadi Rasul Paulus tidak menulis untuk berkeluh kesah, tetapi dia mau mengingatkan semua orang Kristen bahwa apapun yang terjadi, khususnya hal-hal yang buruk, itu terjadi dengan seizin Tuhan, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan kepada mereka. Firman inilah yang harus kita tanamkan benar-benar di dalam hati kita. Apapun yang terjadi, termasuk segala sesuatu yang buruk sekali terjadi, Allah ada di situ, dan Dia akan mendatangkan kebaikan, termasuk corona ini. Walaupun begitu buruk bagi kita semua, tapi Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari corona ini. Ya, kebaikan untuk semua kita yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa semua, termasuk apapun juga yang terjadi, itu diketahui oleh Bapa kita di surga. Ya. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak diam, tapi dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja, Dia ada di situ. Dalam segala sesuatu Allah ada di situ. Dalam hal yang baik Allah ada di situ, ikut mengerjakannya. Dalam hal yang buruk Allah ada di situ, ikut mengizinkannya. Dia memang bukan sumber segala yang buruk, tapi Ia tahu hal itu akan terjadi, dan Dia izinkan itu untuk terjadi. Jadi Allah ada di tengah-tengah masalah wabah corona yang kita hadapi saat ini. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang hal-hal yang buruk, hal yang buruk kita alami tidak hanya wabah corona, tapi banyak juga hal-hal buruk yang lain terjadi. Dan kadang-kadang kita juga ingin berpikir, ya kenapa hal-hal buruk itu terjadi? Karena kita baca dalam kitab suci, kita bisa buat 3 rangkuman. Ya, bisa kita katakan segala sesuatu yang buruk itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama itu adalah oleh setan. Kedua, oleh pilihan kita sendiri yang keliru, yang berdosa. Kita memilih, dan kita timbulkan masalah, dan kita harus menderita karena itu. Dan ketiga,
Karena kita hidup di tengah-tengah orang berdosa. Konsekuensi dari hidup bersama orang-orang berdosa, kita ikut harus menderita ketika mereka itu dihukum. Kalau kita lihat contohnya, semua ini ada contohnya di kitab suci. Kalau kita berbicara tentang setan sebagai sumber dari kesusahan kita, maka orang pertama kita ingat, semua pasti ingat kepada si Ayub. Ya. Ayub merupakan contoh penganiayaan langsung oleh setan sendiri. Semua kesusahan dia itu ditimbulkan oleh setan. Tapi kita juga melihat Tuhan Yesus. Dia juga dianiaya oleh setan. Ya, ketika setan datang dan mencobai dia, menguji dia dengan pencobaan yang mematikan. Ya, untuk merusak dia, menghancurkan dia, agar tidak bisa menjadi juru selamat dunia. Ya, berulang-ulang pencobaan itu diarahkan kepada Tuhan kita. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa setan itu memang selalu mencari kesempatan kalau dia bisa temukan ya, untuk merusak orang Kristen, mendatangkan penderitaan kepada kita. Petrus berkata seperti ini, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Nah, kalau ada orang Kristen yang bisa dia telan, akan dia telan. Ini berbicara tentang kesusahan yang bisa dia timbulkan. Dan Rasul Paulus juga berbicara tentang perisai iman. Ya, kita harus menggunakan perisai iman untuk apa tujuannya? Untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus pasal 6 ayat 16. Jadi si jahat itu terus mengirim kita panah api yang bisa melukai kita, yang bisa mendatangkan derita kepada kita semua. Jadi kita harus tetap beriman kepada Tuhan untuk menangkal serangan ini. Kesusahan, penderitaan bisa merupakan perbuatan iblis terhadap kita dalam situasi-situasi tertentu. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Ya, penderitaan kita itu berasal dari pilihan kita sendiri yang salah. Kita memilih hal yang berdosa, kemudian harus menanggung akibat daripada dosa tersebut. Dalam sejarah Israel kita mengenal seorang raja yang baik, namanya Raja Yosafat. Lalu dia diajak oleh Raja Ahab yang jahat itu, besannya, untuk pergi berperang melawan orang Aram. Dan Yosafat, dia membuat pilihan yang keliru ini. Dia memilih untuk berkoalisi dengan Ahab. Dia memilih untuk berbuat hal yang salah. Apa akibat daripada pilihan yang salah tersebut? Peperangan berakhir dengan kekalahan yang besar. Ahab terbunuh, dan Yosafat sendiri, walaupun dia terlepas, ya, dan bisa selamat, tapi dia ditegur dan dihukum oleh Tuhan Allah sendiri. Seorang nabi namanya Yehu diutus kepadanya dengan kecaman. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena itu Tuhan murka terhadap engkau. 2 Tawarik 19 ayat 2. Tuhan murka terhadap engkau. Inilah pilihan Yosafat, seorang raja yang baik. Pilihan seorang Kristen. Memilih hal yang salah, memilih hal berdosa,
Dan dia harus hidup menanggung akibat daripada pilihan dosanya tersebut. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami itu merupakan akibat daripada sebuah keputusan atau pilihan yang pernah kita buat. Pilihan keliru dan berdosa. Dan kita menghabiskan waktu yang lama ya untuk menanggung akibat daripada pilihan kita yang salah tersebut. Orang Kristen juga bisa menderita karena berada di tempat yang berdosa, berada di lingkungan orang-orang berdosa. Dan ketika orang-orang berdosa dihukum oleh Tuhan, karena kamu ada di situ, kamu juga ikut dihukum. Siapa contohnya orang seperti dalam kitab suci? Masih ingat keponakannya Abraham, Lot? Lot berpikir Sodom dan Gomora ada daerah yang subur. Dia ingin hidup yang lebih baik, hidup lebih makmur, dan dia pergi ke sana. Tapi Sodom Gomora tempat orang-orang berdosa. Ketika Tuhan datang ke hukuman, Lot harus ikut menderita hukuman tersebut. Dan firman Tuhan mengatakan Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Walaupun dia kembali selamat, tapi istrinya meninggal. Dan kita semua tahu bagaimana kisah kehidupan keluarganya sesudah itu. Semua harta benda juga terbakar habis. Dia hanya seorang dengan dua anak perempuannya berdosa, pergi ke sebuah pegunungan tinggal di situ. Penderitaan yang harus dia alami. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan salah. Konsekuensi dari berada di tempat yang berdosa itu bisa mendatangkan penderitaan bagi kita orang Kristen. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci, ya kita bisa rangkumkan kenapa ada penderitaan dalam dunia ini. Ini 3 sumbernya. Dan Tuhan izinkan kita orang Kristen untuk melewati semua kesusahan dan penderitaan ini. Nah sekarang kalau kita berpikir wabah corona ini, kenapa kita harus menderita oleh sebab corona ini? Kita berpikir, dari mana asal muasal ya munculnya virus corona ini? Dari banyak hal yang kita baca, semuanya itu kembali kepada 2 kemungkinan. Kalau munculnya virus corona, dia merupakan hasil mutasi dari virus yang berkembang secara alamiah. Ya. Maka perubahan virus ke arah yang semakin destruktif ini merupakan akibat dari kejatuhan alam bersama dengan jatuhnya manusia dalam dosa. Ketika Adam berdosa, dalam dirinya muncullah kerusakan. Dia harus mati. Dunia hewan, dunia binatang, dunia benda mati, alam ini semua ikut mengalami kerusakan. Maka binatang menjadi liar. Dari dunia yang tidak kelihatan, dunia virus yang begitu banyak jenisnya, yang baik, ada juga yang berubah menjadi jahat, dalam arti mendatangkan penyakit bagi kita. Bakteri juga, banyak yang baik dalam tubuh kita, berguna. Tapi ada juga yang berubah menjadi buruk, bisa menimbulkan penyakit pada kita.
kerusakan alam. Nah, jadi kalau virus corona ini munculnya karena dalam diri sendiri mengalami mutasi secara alamiah, maka dia masuk kategori dia itu adalah bahagian, atau virus itu berubah menjadi sumber penyakit bagi kita, itu merupakan kerusakan, bagian daripada kerusakan alam ini sebagai hukuman Tuhan terhadap Adam, terhadap manusia berdosa. Seluruh alam ikut dihukum. Nah, virus-virus ada juga yang berubah menjadi jahat di semua penyakit. Kalau benar itu terjadi secara alamiah, perubahannya, mutasinya, maka dia jadi sumber masalah kita. Dan kita mengalami masalah ini karena kita berada di dalam dunia ini, ya, dunia yang berada di bawah hukuman Tuhan. Tapi ada juga yang berbicara bahwa virus ini merupakan hasil manipulasi di laboratorium. Ada orang yang sengaja mengkotak-katik virus ini sehingga dia berubah bentuk, berubah sifat, dan dia bisa menjadi mematikan bagi manusia. Kalau ini yang terjadi, maka kita menderita sebagai akibat daripada perbuatan manusia yang berdosa. Ada manusia memilih untuk melakukan rekayasa, membuat sebuah pilihan yang jahat, dan sekarang seluruh dunia ini harus menanggung akibatnya. Virus corona menjadi sumber masalah, ya. Dan sekarang orang bertanya, kenapa dia berubah jadi sumber masalah kepada kita? Jadi di dalam dunia ini ada banyak penderitaan, ya. Tapi firman Tuhan menjanjikan kita bahwa segala sesuatu, termasuk semua penderitaan ini, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita tidak akan sia-sia menanggung semua penderitaan ini. Di balik semua penderitaan ini, akhirnya akan ada hal baik yang Tuhan munculkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita merasa letih, merasa kecewa, merasa putus asa, sekarang kita harus ingat, setelah ini Tuhan akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Pasti ada hal baik yang akan Tuhan munculkan setelah wabah ini berlalu. Pasti ada hal yang baik, ya. Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan kita harus melihat ke depan kepada kebaikan yang akan datang itu, sehingga kita nantinya akan merasa bahwa semua kesusahan ini itu tidak terjadi dengan sia-sia. Akan ada kebaikan lebih besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita lihat-lihat, pada saat kita sekarang masih di dalam wabah ini, sudah juga ada kebaikan yang muncul, ya. Ada hal-hal baik juga yang sudah kita sadari di balik wabah corona ini. Ya, saya coba memikirkan apa saja kebaikan yang saat ini sudah bisa kita lihat di balik wabah corona. Yang pertama, sekarang kita lebih menghargai, ya, kesempatan untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. 3 bulan kita beribadah online, baik itu kebaktian maupun di persekutuan doa.
Ini telah menimbulkan kerinduan untuk hadir di rumah Tuhan, untuk beribadah bersama, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Sejak kita menjadi orang Kristen, kita tak pernah menghadapi pembatasan seperti ini. Jadi kita tidak pernah memahami bagaimana kalau saya tak bisa lagi kebaktian. Dan 3 bulan ini kita menghadapinya. Dan dari situ kita belajar bahwa adalah suatu berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, kalau kita bisa beribadah ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan teman-teman Kristen, orang-orang percaya. Nah, ini salah satu kebaikan saya lihat yang bahkan sudah kita sadari sebelum wabah ini berlalu. Pemerintah memang punya rencana ya untuk memulai kebaktian kembali. Tapi kita harus hati-hati. Kita harus pertimbangkan baik-baik. Kita harus mempelajari situasi yang berkembang di Pulau Batam. Bukankah seminggu terakhir ini banyak berita tentang klaster penularan di sebuah gereja? Ya, ketika orang datang bertemu, ternyata dia bisa menular seperti itu. Kita harus pertimbangkan bagaimana efek akibat orang terinfeksi. Kapan waktu yang tepat kita memulai kembali, sekalipun pemerintah telah mengizinkannya. Dan jemaat sekalian perlu membawa hal ini dalam doa. Ya, kalau kita sudah izinkan, tetap kita doakan. Apakah sudah tepat waktunya kita kembali beribadah bersama? Nah, hal baik kedua yang saya lihat sudah bisa kita rasakan atau kita pahami, ini ada kaitan dengan wahyu, nubuat di wahyu, ya, nubuat tentang antikristus yang bisa mengontrol satu dunia, membuat satu dunia tunduk kepadanya. Dan selama ini kita mungkin berpikir bagaimana caranya dia bisa melakukan hal tersebut. Ya, dunia dengan begitu banyak bangsa-bangsa yang semua berdaulat sendiri. Bagaimana mereka semua bisa tunduk kepada Antikristus, menerima tanda 666, skalanya global. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi sekarang kita lihat, satu virus saja bisa membuat satu dunia secara global melakukan hal yang sama. Saya tidak mau bilang bahwa virus ini merupakan alat antikristus untuk mengontrol dunia ini. Kita juga jangan berlebihan dulu, harus diamati baik-baik. Tapi sebuah virus ini bisa membuat satu dunia bersama-sama lockdown atau melakukan pembatasan. Satu dunia bisa sama-sama memakai masker, menjaga jarak. Satu dunia gitu loh. Ternyata kita sekarang bisa melihat bahwa hal yang akan dikerjakan satu dunia, saya bilang itu bisa terjadi. Sehingga nanti apa yang mau dilakukan antikristus, ya sifatnya secara global, kita sekarang sudah melihat bayangannya. Itu bisa terlaksana. Sebuah virus sudah bisa melakukannya. Apa yang mau dilakukan antikristus nantinya? Untuk membuat orang tunduk kepadanya. Kemudian ada hal lagi yang kita lihat, yang saya rasa sangat penting. Juga ada kaitan dengan masa antikristus nanti.
ketika dia datang, orang Kristen yang masih ada di dunia ini, ya, kalau pengangkatan belum terjadi, kita orang Kristen ada di dunia ini. Kalau pengangkatan telah terjadi, maka yang ada adalah orang Kristen yang bertobat setelah masa tersebut. Nah, orang-orang Kristen inilah yang akan menderita. Mereka pasti akan dicari, akan ditindas oleh antikristus. Mereka tidak akan punya gereja untuk beribadah. Harus bersembunyi. Masing-masing pribadi, masing-masing keluarga beribadah masing-masing. Nah, apa yang kita alami sekarang ini, yang beribadah di rumah masing-masing, itu adalah sebuah bayangan daripada apa yang akan terjadi nanti ketika antikristus datang. Nah, sekarang kita sudah sadar, orang Kristen hidup pada masa antikristus itu, dia hidupnya itu seperti sekarang ini, harus beribadah sendiri, ya, tanpa lagi gereja yang mendampinginya. Karena mereka akan bersembunyi, ya, untuk menghindarkan diri ditindas, ditangkap oleh antikristus ini. Dengan demikian, kita menyadari bahwa hal demikian akan terjadi, maka kita sekarang harus mempersiapkan diri. Hal baiknya adalah kita harus mempersiapkan diri. Ya, setiap orang Kristen harus bisa belajar firman Tuhan sendiri, harus bisa beribadah sendiri, ya, harus bisa memimpin keluarganya beribadah sendiri. Sekarang kita masih dipandu, ya, melalui video, ya, melalui catatan yang dikirim lewat WhatsApp. Pada waktu itu barangkali semua ini sudah tidak bisa dilakukan. Tak, kita hanya mempunyai Alkitab bersama kita. Tak, kita sendiri yang harus beribadah, memimpin keluarga beribadah, ya, dan menggali firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani bagi kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masih mempunyai kesempatan, kita betul-betul harus belajar, ya, belajar untuk membaca, mempelajari firman Tuhan. Setiap minggu saya buat catatannya, tata ibadah yang lengkap, termasuk isi khotbah, dan dikirim kepada semua jemaat. Dan kita juga menyiarkan ibadah secara langsung. Sebetulnya Bapak Ibu saudara sekalian, saya lebih mau kalau setiap orang, setiap kepala keluarga menggunakan tata ibadah yang dari susun itu dan memimpin keluarganya untuk beribadah. Kenapa? Supaya kita latihan, kita belajar untuk memimpin beribadah. Karena pada waktunya akan datang, kalau kita masih ada di dunia ini, ketika antikristus berkuasa, kita harus memimpin keluarga untuk beribadah tanpa panduan dari gereja sama sekali, tanpa pertolongan apapun. Kita sendiri yang harus hidup, bertahan hidup sebagai orang Kristen. Nah, jadi kalau kita pikir-pikirkan, sekalipun kita masih di masa wabah ini, juga sudah ada kebaikan yang bisa kita lihat di balik semua kesusahan ini. Nantinya kita akan melihat lagi, memahami lebih baik lagi apa kebaikan yang akan Tuhan datangkan di balik wabah corona. Waktunya akan tiba dan kita bisa melihat dan mengerti dengan lebih baik. Yang penting adalah kita harus yakin dan menyadari, walaupun saat ini banyak kesusahan, tapi Tuhan terus bekerja. Di balik kesusahan ini, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus mengasihi Tuhan Yesus. Semakin mengasihi Tuhan Yesus, karena bagi orang mengasihi Tuhan Yesus, ada kebaikan di balik semua penderitaan dan kesusahan hidup. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, berilah kami iman untuk percaya kepada janji-Mu. Sekalipun di saat ini kami merasa kesulitan, tapi kami harus percaya. Dan kami percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan setelah kesusahan wabah corona ini. Dan juga kesusahan apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan kami semua dan pulihkan semangat kami, supaya kami hidup penuh kekuatan sebagai orang-orang yang berkemenangan, jadi saksi yang baik bagi Tuhan dan menjadi produktif kembali bagi kerajaan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.